Mungkin saya meminta lagi untuk perwakilan sekolah Bapak Ibu, saya minta dulu dari Hasilina, kemudian nanti Ibu Raduma yang paling pertama kembali melaporkan terkait dengan PMO-nya, dan nanti Ibu Adija. Saya silakan dulu pada Ibu Hasilina untuk melanjutkan bagaimana kegiatan PMO-nya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan PMO yang telah kami lakukan sebelumnya, mohon maaf Pak, karena sampai sekarang ini kami belum bisa melaporkan hasil PMO yang telah kami lakukan di sekolah. Ya. Adapun masalah yang kami angkat dalam PMO yakni berkaitan dengan literasi Pak. Ya. Kenapa kami masalah itu yang diangkat, mengingat nilai untuk di rapor sekolah masih perlu peningkatan, makanya salah satu faktor kenapa kegiatan literasi atau pemahaman literasi yang kami angkat. Adapun tindakan-tindakan atau hal-hal yang telah kami lakukan berkaitan dengan PMO yang telah kami lakukan Pak, yakni kami berupaya mengoptimalkan penggunaan fasilitas panggung literasi sekolah dengan memberikan jadwal khusus kepada setiap kelas untuk melakukan kegiatan literasi di panggung tersebut. Kemudian saya juga sudah mulai mengaitkan dengan materi yang didapatkan pada lomba sebelumnya terkait dengan penguatan literasi, yakni bagaimana menyiapkan bahan-bahan bacaan cetak atau sebaca kayak poster dan sebagainya, dengan memasang di tempat-tempat yang strategis sebagai salah satu untuk memantik siswa dalam memiliki keinginan untuk membaca atau kegiatan untuk melakukan literasi lebih lanjut. Selanjutnya kegiatan yang kami lakukan pula dengan menyiapkan bahan-bahan bacaan, baik berupa fiksi maupun non fiksi, karena sebelumnya di sekolah kami itu bahan bacanya sudah banyak dimakan rayap, ya. Iya, jadi kami berupaya untuk yang mungkin masih kategori merah ya Bu ya, sehingga itu dapat menjadi salah satu bahan diskusi pada saat PMO. Ini juga saya melihat di kalau saya sedang kebetulan instrumennya berkoalisi ya Bapak Ibu ya, yang dalam hal ini Bu Aslina, sehingga biasanya saya mengamatinya itu dari sosial media-nya, baik Bu Aslina maupun Pak Ali, bagaimana tiap hari ada kegiatan yang berkaitan dengan literasi atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah selanjutnya Ibu, sepanjang ini adalah PMO pertama di 2024, itu seperti apa Ibu melihat terkait dengan solusi yang didapatkan misalnya terkait dengan peningkatan literasi tersebut dengan hasil belajar peserta didik itu seperti apa Ibu melihat? Ya, alhamdulillah Pak, yang saya amati sudah mulai ada peningkatan. Ya, antusias anak untuk belajar, kemudian antusias anak untuk mulai tampil percaya diri, ya. Salah satunya itu sudah nampak dalam setiap kelas, alhamdulillah Pak. Jadi anak sudah ketika disuruh untuk tampil tidak malu lagi misalnya, kemudian mereka malah selalu mau meminta saya duluan dan sebagainya, seperti itu Pak. Jadi itu barangkali salah satu kemajuan yang telah kami dapatkan terkait dengan literasi itu Pak. Terima kasih. Mohon izin Pak Wayan, jadi Ibu Haslina ini yang salah satu sekolah yang kan berganti kepala sekolahnya Pak, dan pelaporan PMO-nya itu di PKB sampai hari ini itu belum terisi dari bulan Agustus ya Bu ya, sampai bulan Februari ini. Ya semoga kita berharap itu bukan one prestasi Pak, karena masih kosong dari bulan Agustus sampai hari ini. Walaupun sebenarnya sudah melapor ke BPP, kemudian kami melapor ke
pusat, Ibu Asina melapor sendiri, saya juga melapor, ternyata dari pusat itu diarahkan ke BPNP, kemana kalau saya yang menghubungi itu Bu Isti. Tapi sampai saat ini 2 bulan kemarin, tahun kemarin itu di 2023 sampai hari ini itu belum terrealisasi Pak. Jadi untuk pelaporannya Bu Asina itu belum ada sama sekali. Karena kalau di MKK pun juga biasanya dari koordinator, Ibu Koordinator, Ibu Jum, biasanya membahasnya bukan terkait dengan PMO Pak. Jadi biasanya kalau PMO-nya Ibu Hasina itu tidak yang biasanya di lokal kami ya, kalau kita lihat Pak. Mudah-mudahan itu ada solusinya Pak ya. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasina bahwa dari bulan ke bulan PMO yang dilakukan salah satunya adalah terkait dengan peningkatan literasi dan indikator pencapaiannya bahwa terjadi perubahan itu adalah antusiasme dari siswa atau peserta didik, misalnya antusiasme ketika mereka melakukan tangan untuk bisa bawa-bawa menjawab seperti itu ya Bu ya. Kalau kendala yang lain Bu dalam PMO-nya sejauh ini? Iya. Dan pengawas belum ada lagi Bu ya. Karena Pak Jarod sudah menambah seperti itu. Oke, saya persilakan kepada Ibu Rajuma seperti apa Bu refleksi PMO-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Mereka akan menyampaikan apa kami mengambil topik yaitu peningkatan kapasitas guru. Karena di sini kami masih guru yang ada di sekolah kami masih banyak yang kurang memberikan program-program yang sudah dilaksanakan di sekolah. Jadi kalau kita ini mau ada rapat, ada firman, ada satu berbagi, kemudian para guru saja yang mau keluar pada sana, sedangkan program yang sudah bisa susun sudah mereka sudah tahu semua seperti apa program kita. Mungkin saja masih ada beberapa sebagian orang atau guru yang masih menggunakan jadwal yang sudah ditentukan, makanya kami ini kami mengangkat kapasitas guru di sekolah. Kemudian selanjutnya yang kami laksanakan saat ini, kami membuat kesepakatan bersama sekolah apa yang harus kita lakukan supaya program sekolah kita ini berjalan dengan baik. Jadi seperti apa yang dokumentasi yang kami laporkan kemarin PMO dengan program ini kami hanya ada 50% guru yang menanyakan. Karena itu nilai terpenting ini akan bagaimana kita meningkatkan kualitas hasil belajar anak kita kalau SDM atau guru yang ada di sekolah itu tidak mematuhi kedisiplinan. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan membuka karya kedisiplinan positif ini ya. Mudah-mudahan karya ini kami sebagai kepala sekolah lebih bisa meningkatkan kedisiplinan semua warga yang ada di sekolah. Kita tahu bahwa disiplin positif ini menanamkan di dalam diri seluruh warga sekolah untuk menjadi disiplin walaupun tanpa hadiah atau ganjaran yang diberikan baik siswa atau guru. Jadi kita yang dapat saya lakukan Pak, dan tentu barang-barang pada Pak. Waalaikumsalam Ibu Rajuma. Ya, saya kemarin juga sudah melihat isi PKB. Memang kalau dari kehadiran sangat sedikit ya Bu ya. Saya lihat kayaknya tidak sampai 6 orang ya. Itu ketidakhadirannya Bu karena ada keperluan seperti apa? Jadi kemarin ini karena jadwal yang saya sudah ada program, jadi kemarin juga ini saya melaksanakan PMO. Kalau ini teman-teman yang lain-lain yang mau
kita hadir 100%, PMO itu tidak akan kita laksanakan, rapat itu tidak akan kita laksanakan karena ada saja guru yang banyak alasannya keluar setelah kan sudah ada jadwal Pak, Sabtu berbagi, kompel dan lain-lainnya itu sudah kita susun, sudah kita rencanakan, tapi ada saja guru yang tidak menyenangkan Pak. Jadi makanya kemarin ini pada saat kita PMO tidak apa-apa, jadi teman-teman bilang ini Pak Ibu ya seberapa yang hadir. Bisa sampaikan bahwa kalau ini kehadiran teman-teman kita yang kita mau yang rapat ya, itu tidak akan ada rapat yang kita laksanakan seperti apa yang dilaksanakan pada anggota karya kemarin di Pak Said ya. Jadi kalau teman-teman itu yang mau kita harapkan hadir 100% Pak, itu program yang kita tidak akan berjalan Pak. Jadi saya di sekolah Pak, yang penting ada saya Pak, ada teman misalnya 1-2 orang, jadi saya berjalan Pak supaya program tetap bisa berjalan maksimal. Terima kasih Bu Rabi. Mungkin ke depannya Bu, nanti pelaksanaan PMO itu bisa seperti apa yang dilakukan Pak Said. Jadi yang dilakukan oleh Pak Said itu Bu, model PMO-nya hibrid. Jadi ada yang hadir secara langsung, kemudian ada yang berhalangan karena tidak berada di sekolah, itu dibuka daring, begitu ya Pak Said. Jadi modelnya hibrid sehingga minimal secara kuantitatif partisipasi dari guru itu bisa mendekati 100% itu. Jadi kan tidak ada alasan lagi bahwa tidak bisa hadir di sekolah, itu seperti yang dilakukan Pak Said. Kalau Pak Said model PMO-nya itu hibrid, walaupun saya mungkin belum pernah ikut PMO secara hibridnya Pak Said, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah Pak, setelah saya laksanakan seperti itu, alhamdulillah ada ujungnya Pak. Iya. Jadi pada hari Sabtu itu kalau karena rapat yang saya laksanakan biasanya hari Sabtu Pak, kalau tidak ada yang kecuali kalau ada hasil rapat-rapat di PPD, di dinas dan lain-lainnya, anggota itu saya laksanakan di luar hari Sabtu. Jadi mereka itu sudah paham. Saya mau menanamkan kedisiplinan Pak. Terima kasih. Ya, memang karena ibaratnya adalah PMO ke depannya tentu kalau seperti tadi disampaikan oleh Ibu Rajumah yang diangkat topiknya adalah terkait dengan peningkatan kapasitas seperti itu ya. Ya walaupun peningkatan kapasitas berkaitan dengan guru dan sebagainya, tapi objek utamanya adalah terkait dengan hasil belajar peserta didik. Itu adalah yang dikaitkan sehingga kita bicara misalnya tadi bahasnya peningkatan literasi, kemudian peningkatan kapasitas dari SDM maupun guru itu tentu akan berkaitan dengan bagaimana outcome-nya berbaik peserta didik, gimana adalah hasil belajarnya itu semakin baik dan tentu berimplikasi terkait dengan faktor pendidikan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Terima kasih Ibu Rajuma di Selawat. Kemudian saya persilakan satu sekolah lagi Ibu. Kemarin sudah Ibu Nadia ya, sudah ya. Oh iya, berarti Ibu mungkin saya persilakan Ibu Salimah itu ya. Ibu Salimah, nanti saya minta juga dengan nonton kepada Pak Kobas untuk merefleksikan terkait dengan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, yang kami hormati Bapak dari UP, Bapak dan seluruh peserta lokakarya pada hari ini. Tentunya alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, dan saya langsung 30 lembang Bu. ini permohonan maaf dari saya karena lokakarya kemarin tidak sempat bergabung. Tentunya juga saya juga lupa nanya sama teman-teman kegiatan apa saja yang dibahas kemarin Pak. Kemudian untuk lokakarya teman-teman di peraturan ya. Tetapi kami garis bawahi bahwa masalah yang kami temukan adalah tingkat pemahaman peserta didik itu terhadap isi bacaan masih kurang
Iya, karena memang itu mungkin diakibatkan adalah masih ada siswa, sebagian siswa belum lancar membaca, yang berakibat juga pada tingkat pemahaman terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian akar masalah yang mungkin sehingga itu terjadi kami angkat di laporan ini. Saya kirim semalam Pak. Pertama tentu kembali lagi menyampaikan bahwa perpustakaan kami belum berfungsi secara maksimal, di mana bahwa pada tahun ini alhamdulillah sangat bersyukur sudah direhab yang tadinya sudah beberapa tahun 5 sampai. Kemudian bagaimana kegiatan PO di tahun 2024 terjadi, sehingga secara periodik maksudnya secara periodik itu nanti diperhatikan itu terkait dengan bagaimana setiap PO itu bisa ada evaluasi maupun refleksi terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan pada PO sebelumnya, sehingga untuk kegiatan-kegiatan PO yang dilakukan itu minimal adalah akan terlihat bahwa sejauh mana solusi yang telah diterapkan dari rencana kita kaji penjelasan seperti itu. Tadi telah disampaikan oleh Mas Adi. Nah, seperti tadi disampaikan juga oleh Bu Aslina, kalau saran kami Bapak Ibu sekalian, ketika bicara tentang misalnya secara kuantitas buku yang belum memadai, sebenarnya bisa kita isi dengan misalnya menggunakan kelompok. Jadi kelompok kan sekarang dari kementerian itu untuk penyediaan buku-buku digital cukup banyak. Nah, buku digital kan bisa diakses melalui kelompok. Jadi ketika sambil mempersiapkan itu untuk buku-buku berkualitas secara hard copy-nya itu bisa dibarengi dengan buku digital seperti itu. Minimal adalah terkait dengan literasi seperti kita pada saat Lokakarya kemarin, bagaimana membudayakan literasi, kemudian dalam implementatifnya ada sudut baca, ada produk literasi. Kalau di 28 kita di bulan rumah begitu di Waslina ada kampung literasi. Saya pikir itu pendekatan yang cukup baik agar supaya terkait dengan literasi itu bisa ada hal yang terlihat Bapak Ibu, dan itu tentu akan berkaitan dengan laporan hasil belajar peserta didik. Maksudnya terkait dengan hasil belajar peserta didik yang cukup signifikan meningkatnya. Nah, itu yang menjadi indikator utamanya Bapak Ibu sekalian, agar supaya dari bulan ke bulan terkait dengan demo ada hal yang memang menjadi catatan penting agar supaya tidak sama lagi antara satu bulan ke bulan yang lainnya apa yang Bapak Ibu akan lakukan. Karena tentu kita secara bertahap menyelesaikan terkait solusi-solusi atau menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang Bapak Ibu lakukan dalam setiap demo. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, saya persilakan kepada Pak Korwas jika ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana pelaksanaan demo dalam sudut pandangnya Pak Korwas. Iya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta rekan-rekan yang saya hormati, rapat kerja atau rapat kerja? Rapat kerja memang merupakan Iya, saya dalam kapasitas sebagai pengawas, tadi sebelum ini saya sebenarnya dikerja dari dulu. Saya mengatakan begini, saya mencoba mencermati progres daripada PSP angkatan pertama. Ini sudah tahun ketiga, ini tahun terakhir kita. Kemudian berbagai program PSP yang sudah dijalankan oleh kementerian melalui fasilitator kita, kemudian dikerucutkan dalam bentuk kegiatan Lokakarya sebagai ajang untuk merefleksi dari proses yang sementara berjalan. Ini saya lihat, mohon maaf ini kalau jangan ada yang tersinggung memang ketika begitu, karena ini hasil pengamatan saya. Kalaupun Anda tidak sesuai, katakan saya. Dari berbagai persoalan-persoalan yang ditemukan oleh teman-teman, saya melihat ini seolah-olah kegiatan yang berjalan ini dalam tanda kutip dianggap sebagai sebuah rutinitas, karena ketika dianggap sebagai rutinitas dianggap ada sesuatu yang sudah biasa-biasa saja.
Ini yang ini pakai apa namanya paradigma ini yang mungkin kita mau coba rubah itu, karena sesuatu yang sudah berjalan, ya, berjalan rutin dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Ketika sesuatu yang biasa-biasa saja kita anggap sebagai biasa-biasa saja, maka akan muncul kemungkinan kita lari dari sebuah pertemuan itu, seperti yang digambarkan oleh Kepala SDM beberapa waktu tadi. Ya. Tidak bisa forum pertemuan oleh karena teman-teman ada aktivitas lain. Mengapa itu? Karena ini dianggap sebagai biasa-biasa saja. Padahal harus dijadikan sebagai sebuah, kalau menurut saya ini harus dianggap sebagai sebuah momen kesempatan, karena ini kita hanya dibiayai oleh pemerintah kementerian ini hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Selanjutnya itu akan diserahkan kepada pemerintah daerah dan sektor pendidikan itu. Nah, ketika pemerintah daerah, apakah ada jaminan bahwa ini akan dibiayai? Kemudian satuan pendidikan, apakah kira-kira Anda masih akan mau melakukan ini ketika sudah tidak disentuh, ketika sudah tidak dilakukan, ketika sudah tidak dijadwal oleh kementerian? Ini menjadi pertanyaan. Jadi momen yang momen ini, jadi saya melihat karena masih ada jadwal lokal karya, saya coba cari lihat jadwalnya dulu sampai bulan Juli. Nah, jadi kita momen ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa mari kita jadikan sebab momen ini adalah momen sesuatu yang sakral, yang artinya sakral itu harus menjadi perhatian. Ibaratnya dalam seminggu itu, hari Senin itu kita selama ini menganggap hari Senin adalah merupakan hari yang sangat sakral. Pada umumnya semua guru-guru, semua ASN dimanapun berada, hari Senin itu biasanya lebih cepat bangun daripada biasanya. Oleh karenanya harus cepat ke sekolah karena ada upacara. Nah, bagusnya persepsi ini kita alihkan ke konsep kegiatan program sekolah penggerak ini, bahwa ketika ada momen seperti itu maka kita jadikan sebagai sesuatu yang sakral. Kalau pada waktu itu semua undangan kita pendek dulu, ya, kecuali kalau sudah menyangkut tentang nyawa. Ya. Artinya ini saya bicara sebagai pengawas ini, ya. Jadi ini barangkali bisa menjadi perhatian kita, sehingga kalau itu kita bisa terapkan maka tidak akan lagi ada yang kita dapatkan bahwa ada guru tidak forum oleh karena tidak ada guru dan sebagainya. Yang kedua ialah manfaat yang kita dapatkan, semua informasi pada waktu itu semua guru langsung bisa memahami. Jadi tidak lagi menjadi pekerjaan kepala sekolah menyampaikan kepada guru-guru yang lain. Ya. Tidak lagi menjadi tugas daripada komite pembelajaran itu untuk mendistribusi informasi itu atau menyampaikan informasi kepada guru yang sehingga kehadiran kita sangat diharapkan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saya masuk di substansi. Ya. Tadi saya bicara tentang bagaimana manajemennya, bagaimana kesiapan diri. Ini substansi, materi. Ya. Kita ini sudah tahun ketiga, Pak. 4 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ketiga. Nah, ini yang harus menjadi bagian yang menjadi hal yang perlu direfleksi, ya kan? Seperti apa konsep merdeka belajar itu? Seperti apa kurikulum merdeka itu di mata guru-guru kita, di mata komite pembelajaran kita? Jangan sampai justru ini berakhir ketika seandainya pun nanti oleh kementerian akan memberikan tes kepada semua guru yang termasuk komite pembelajaran. Nah, kira-kira kita tidak apakah kita akan lulus dengan tes itu? Artinya, ketika dites dengan pengetahuan, maka apakah kita akan lulus dengan pengetahuan itu? Artinya apa? Bahwa apakah semua hal yang kita sudah dapatkan dari pertama muncul PSP sampai nanti menjelang akhir ini, apakah sudah kita tahu? Apakah kita sudah bisa paham? Apakah kita sudah mengerti? Ya. Karena tahu, paham, mengerti adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk mengimplementasikan. Ya. Karena setelah kita belajar ini, maka tugas kita sesungguhnya adalah bagaimana mengimplementasikan. Saya sebagai pengawas, mohon maaf saja, saya melihatnya bahwa ini saya masih ragu, Pak. Ya, saya masih ragu. Oleh karena itu barangkali pada momen hari ini, ya, sebelum semua ini berakhir, barangkali ini menjadi masukan buat kita semua sebagai peserta maupun masukan kepada pengambil kebijakan
ya ada hubungan dengan PSP, ada Pak Mayan selaku koordinator PSP di BDP, ini barangkali bisa menjadi catatan untuk bagaimana nanti kita bisa menguatkan. Kemudian yang terakhir adalah saat ini barangkali banyak program ini yang sementara masuk di sekolah, banyak sekali yang kita tidak menyangka ini bahwa penilaian pengelolaan kinerja itu akan masuk lagi di sekolah atau melalui PNM. Nah, dan semua hal-hal kebijakan-kebijakan pemerintah sebenarnya inilah yang mungkin saya bisa menyadari bahwa terkadang ini teman-teman merasa terbebani, dan bukan merasa, bahkan sudah memang ada beban, dan ini bisa menjadi masukan juga kepada kementerian ini supaya artinya dibalik kondisi yang sementara ditimpa oleh teman-teman Bapak Ibu guru karena sementara mengimplementasikan daripada kurikulum merdeka, ya. Kemudian sampai hari ini juga semua satuan pendidikan semua kelas di satuan pendidikan belum terlaksana, muncul lagi hal-hal. Karena saya mau bacanya begini, kita ini guru pada umumnya ketika ada hal yang baru itu seolah-olah perhatian kita banyak terfokus di sini, ya, sehingga tugas-tugas yang lain yang selama ini kita dulu yang mungkin asik-asiknya itu seolah-olah terlupakan. Sehingga kalau tidak mengerangkan di media sosial itu banyak mengatakan bahwa guru sekarang ini sibuk mengumpulkan bukti fisik untuk diinput di materi sehingga meninggalkan tugasnya untuk mengajar sebagai bagian daripada tugas guru. Ini bukan guru yang sama, tetapi momen yang membuat mereka melakukan itu. Karena seandainya itu tidak ada, saya pikir mereka akan fokus. Nah, oleh karena guru ini adalah manusia biasa, dia memiliki keterbatasan, maka tentu semua hal yang harus saya lakukan dia tidak bisa lakukan dalam waktu serempak, dalam waktu yang bersamaan. Jadi harus menjadi perhatian kita. Saya berikan barangkali seperti yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres atas refleksinya, refleksi yang sangat konstruktif Bapak Ibu sekalian. Tadi saya menyimak ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan manajemen PMO yang tadi sampaikan catatan beliau bahwa tentu ketika kita bicara PMO sekolah Bapak Ibu sekalian itu bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi itu menjadi momen yang sangat sakral di sekolah untuk mencari solusi untuk sekolah, bukan hanya sekedar sehingga itu adalah momen yang sangat sakral ya, seperti itu yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Kemudian yang kedua, bahwa terkait dengan substansi Bapak Ibu secara esensi, karena ketika kita bicara tentang sekolah penggerak Bapak Ibu sekalian, tentu levelnya Bapak Ibu sekalian itu berbeda dengan seperti di angkatan kedua, begitu pun angkatan ketiga, dan tentu sangat berbeda dengan yang penerapan IKN, sehingga tentu level Bapak Ibu ketika sudah masuk di level menengah ke atas, sehingga bukan lagi di sekolah bicara apa itu PKN, apa itu kurikulum merdeka, tetapi sudah bicara tentang bagaimana proses dan mengapa proses ini harus terjadi, sehingga ketika ada seperti misalnya bagaimana kalau kita ingin melihat kurikulum merdeka terimplementasi dengan baik, oh ya coba jalan-jalan ke sekolah PSP angkatan 1. Jadi itu diharapkan Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan lagi bicara ya apa itu kurikulum merdeka, tapi sudah bicara bagaimana mengapa harus ini terimplementasi. Dan catatan terakhir Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa dengan seabstrak kebijakan hari ini membuat para Bapak Ibu sekalian itu sangat sibuk, tetapi terkadang saya juga bisa melihat seperti misalnya di Gubernur di Pak Andi atau Pak Said yang dengan kesibukan yang luar biasa, tapi bisa mengimbangi juga. Tapi tentu hal tersebut itu memang harus minimal adalah bahwa apakah itu bukan hanya sekedar eksistensi saja, tetapi betul-betul itu adalah esensi dari hal tersebut. Karena dan bagaimana ketika kita bicara tentang sekolah Bapak Ibu, output utamanya tentu adalah peserta didik Bapak Ibu sekalian. Dan peserta didik itu kalau di kami itu adalah bukan benda mati Bapak Ibu, itu tentu benda hidup, sehingga bukan hanya sekedar output, tetapi ada karakter yang mestinya tertanam dan itu akan terbawa sebagai bagian bahwa ketika mereka keluar dari sekolah ada penciri dari sekolah Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah alumni dari sekolah Bapak Ibu sekalian, menjadi hal yang sama. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Kapolres. Saya persilakan jika ada Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materinya. Oh iya, Pak Said. Saya persilakan Pak Said.
Baik, terima kasih. Mohon izin yang kami hormati Bapak Dirjen, Bapak Asisten, Bapak Pengawas yang kami hormati dan banggakan, Bapak Ibu kepala sekolah dan PKT yang sama-sama berbahagia. Senantiasa kita bersyukur pada Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufik, sehingga alhamdulillah dalam kondisi hangat-hangatnya mungkin akan menuju panas saat ini kita masih bisa bersama-sama bertahan. Salawat dan salam kita senantiasa berikan kepada Nabi Muhammad SAW karena sesungguhnya yang kita harapkan adalah syafaat dari beliau. Baik, mungkin saya langsung pertama apresiasi dan apa yang akan disampaikan saat kepala sekolah atas apa yang telah disampaikan kepada oleh tadi Bapak Pengawas. Memang betul ada beberapa hal yang kami simak. Yang pertama itu terkait harapan-harapan beliau dan kekhawatiran beliau. Nah, jadi ini mungkin kami sebagai pemegang amanah di salah satu sekolah, kekhawatiran disampaikan oleh Pak Pengawas ini yang betul, apalagi kami ini yang hampir tidak pernah lagi bersama dengan Pak Pengawas. Ya. Namun demikian, alhamdulillah kami tetap konsisten untuk berusaha bekerja dan sesuai dengan dasar kemampuan kami. Yang perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah meskipun tidak 100% aktivitas teman-teman terkait bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, namun ya saya selaku kepala sekolah memonitornya dengan baik. Alhamdulillah sekolah kami itu sudah dijadikan tempat beberapa sekolah-sekolah yang sempat hadir secara langsung maupun melalui media. Sekolah-sekolah yang lain, sedangkan kita ada label sekolah penggerak, maka rugi rasanya kita mengikuti kegiatan ini selama 3 tahun, dan rugi juga pemerintah memberikan kita dana dengan begitu banyak, ternyata tidak ada timbal baliknya dari kita. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit Pak. Kemarin saya pada saat kami melakukan kegiatan, saya sempat meminta informasi dari teman-teman terkait dengan ini, mungkin hal yang sangat sederhana tapi cukup menggelitik perasaan untuk seorang guru yang ada di sekolah penggerak. Ketika ada siswa yang tidak memberi kan yang disampaikan adalah siswa kurang termotivasi dan kadang tidak mengerjakan PR yang diberikan. Ketika saya bertanya treatment apa atau langkah-langkah apa yang sudah dilakukan, penyampaian dari guru adalah ditambah lagi tugasnya, ditambah lagi PR-nya. Saya sangat ingin, karena saya bilang ini saja yang dikasih tidak bisa diselesaikan, malah ditambah lagi. Kemudian ada juga beberapa ini permasalahan siswa di kelas. Ada juga beberapa misalnya yang bermasalah. Saya melihat kebanyakan guru ini persepsinya kesalahan itu ada di murid, tidak ada evaluasi diri. Semuanya murid yang disalahkan. Ada yang tidak termotivasi, ini karena muridnya dasarnya memang malas dan sebagainya. Yang saya sampaikan adalah kita sebagai guru sebenarnya penting untuk mengetahui, jangan sampai ketika anak itu tidak mengerjakan PR-nya karena jangan-jangan dia tidak paham tentang apa yang akan dilakukan, atau bisa jadi di rumahnya dia ada masalah dan sebagainya. Makanya penting semua itu kita lakukan, sehingga akhirnya saya memutuskan kemarin, berarti di PMO ini kita memang walaupun sebenarnya untuk ukuran kita sekolah penggerak di tahun ketiga mengambil implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopik metode pembelajaran yang beragam, sepertinya perlu dipertanyakan, tapi saya bilang sama teman-teman tidak masalah, itu saja yang diambil. Harapannya adalah semoga dengan diambilnya ini subtopik ini kita bisa lebih fokus dan perhatian kita bisa lebih tertuju kepada peserta didik, kemudian kita bisa meningkatkan kompetensi kita, apalagi ada label yang kita miliki, kita adalah pelaksana program sekolah penggerak. Kemudian katanya yang disampaikan juga Pak Poros tadi itu masalah yang karena sekarang ini guru sibuk, kemudian ditambah lagi ada aplikasi yang begitu banyak sehingga membebani guru. Saya melihat Pak di ini yang terjadi di lapangan ini,
Kebanyakan guru itu merasa terbeban sebenarnya karena mereka yang mau membebani dirinya. Mereka memilih RHK itu yang mereka tidak bisa lakukan, sehingga itu menjadi beban bagi mereka. Kemudian mereka selalu disampaikan bahwa untuk pengembangan kompetensi itu hanya sebagai pertimbangan penilaian, tetapi justru itu yang menjadi fokus ya mungkin karena kita kurang informasi. Dan seperti yang saya sampaikan Pak, bahwa memang apa yang disampaikan oleh beliau memang patut untuk menjadi perhatian bagi kita semua. Mudah-mudahan saya kira ini belum terlalu terlambat untuk memperbaiki diri, bagaimana kita bisa menampilkan diri kita untuk layak disebut sebagai pelaksana sekolah bergerak. Saya kira itu dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Saya langsung saja. Saya hanya mungkin bisa berbagi tips atau berbagi apa saja dengan Bapak Ibu. Semoga ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya bisa dipakai silakan, kalau tidak ada masalah juga. Saya merespon apa yang disampaikan oleh Kepsek 13 Kabiraan seperti itu, dan semoga itu tidak terjadi di tempat lain. Ya. Karena kenapa saya selalu menyampaikan di teman-teman, kalau memberikan PR jangan membebani. Jadi saya memang sudah mematok mereka jangan memberi lebih dari 3 gitu. Terus kalau misalnya mereka, kita memang sudah rembukan, kita memang sudah akur sedemikian rupa. Jadi memang selalu ada seri kita di akhir minggu itu selalu ada bertanya, bagaimana kondisimu yang terjadi di kelas? Sehingga saya kepala sekolah dia tidak luput memantau. Jadi saya menyampaikan kepada mereka, jadi itu memang hasil kesepakatan. Ketika ada anak yang melanggar, tidak mengerjakan PR-nya selama 3 kali misalnya sudah tidak mengerjakan PR, kami sudah berkonsultasi dengan orang tua. Itu sudah ada panggilan atau info ke orang tua untuk membantu kita. Jadi bukan anak yang menjadi sasaran lagi, jadi yang menjadi sasaran adalah orang tua. Itu yang kami bangun di sana. Jadi saya memberikan fasilitas kepada teman-teman. Kelola kamu punya kelas, kan apapun ada itu, kelas adalah rumahmu. Jadi terserah bagaimana kesepakatan kita dengan orang tua untuk bisa mendisiplinkan anak. Itu yang kami bangun. Nah, ini sementara juga saya rancang. Nanti sementara kita akan bicarakan bagaimana memberikan pola kepada anak yang ketika ada orang tua yang hampir tiap minggu, karena mereka kan bukan notabene tidak bekerja di Majene. Bisa saja kalau mereka itu yang menjadi di sana kadang-kala ada orang tua karena tidak ada yang jaga anaknya, jadi dibawa anaknya juga kalau dia misalnya ke kampungnya atau ke Makassar. Ini sementara saya cari pola bagaimana membelajarkan anak yang biasanya minta izin dibawa orang tuanya seperti itu, agar mereka titik fokusnya mereka menyadari bahwa mereka adalah siswa yang sepatutnya belajar bukan healing. Itu akan kami sementara kami rancang. Itu sudah saya bahas kemarin sebelum saya melakukan aktivitas saya juga sendiri. Jadi mungkin minggu ini akan kami rancang pola apa, karena segala sesuatu yang menyangkut tentang pola yang akan kita pilih di sekolah, meskipun itu berbeda kelas, kita harus rembukan. Tinggal saya berikan kepada mereka apa yang kamu inginkan. Saya hanya ingin proses di kelas berjalan seperti apa yang kita inginkan. Nah, kita juga malu ketika ada sesuatu yang tidak ada respon dari orang tua ataupun dari orang lain. Jadi itu memang saya selalu di atas, selalu di bawah pantauan. Mungkin saya agak-agak kepala sekolah yang GR atau apa. Tapi itulah yang harusnya mereka pahami. Jadi itu sementara Pak, tips dari ataupun tambahan pemikiran dari saya. Terima kasih sementara Pak. Terima kasih Ibu Nadia. Kalau Pak Said tadi sudah terselesaikan ya Pak ya? Jadi sudah bisa Jadi saya fokus ke Bu Rahmani dan Bu Nadia. Jadi apa tadi yang telah disampaikan oleh Bu Rahmani bahwa ketika memfokuskan terkait dengan proses pembelajaran di dalam kelas, artinya bahwa Ibu Rahmani mencoba untuk masuk sendiri ke dalam kelas untuk melihat bagaimana tercapainya seperti itu ya. Ya, mengisi data seperti itu. Kemudian tadi Ibu Nadia bahwa salah satunya adalah ketika lebih dari 3 kali itu tidak
bukan tidak, tapi akan fokus dengan lebih ke orang tuanya, kan seperti ini tadi saya pada Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Rahmani terkait Muhammadiyah itu nanti kita akan bicarakan pada hari ini, bahwa tentu sebagai seorang kepala sekolah itu kita tidak akan seperti direktur Bapak Ibu, tetapi fungsinya Bapak Ibu bisa seperti manajer Bapak Ibu, bahwa yang untuk mengetahui permasalahan pasti Bapak Ibu harus turun ke paling bawah, masuk ke dalam kelas untuk melihat bagaimana pencapaian. Karena ketika Bapak Ibu seperti direktur hanya memimpin PO, melihat dan mendengar apa hasilnya, pasti Bapak Ibu kan akan ada satu step yang melewati Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu akan bersifat seperti manajer, Bapak Ibu akan turun langsung ke lapangan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rahmani. Begitupun bahwa ketika lebih dari 3 kali atau mungkin tidak bisa mengerjakan PR, bukan menambah PR lagi, itu kan seperti memberi hukuman Bapak Ibu. Tapi nanti kita akan bicarakan bahwa salah satunya adalah bagaimana hukuman konsekuensi itu akan diganti dengan restitusi Bapak Ibu. Itu yang kita akan bicarakan pada hari ini. Jadi apa yang tadi kita sudah diskusikan Bapak Ibu itu sudah menyelesaikan tentang sedikit materi kita. Jadi setelah ini tadi saya disampaikan kepada Bapak Ibu, untuk cover breaknya sudah siap Bapak Ibu. Jadi mungkin kita break 5-10 menit Bapak Ibu, karena waktu 1 JP untuk PMO sudah kita lakukan, kita selesaikan. Setelah breaknya 10 menit Bapak Ibu, kita lanjut untuk materi lokakarya, disiplin positif Bapak Ibu dengan beberapa agenda. Ada sekitar 7 agenda Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam kurang lebih 7 JP Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum jam 3 seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dalam hal ini atau PKP, jadi komite pembelajaran, maksudnya Bapak Ibu komite pembelajaran itu akan memahami tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif pada sekolah putra. Jadi seperti yang sering diangkat oleh Ibu Haji Khadijah, bahwa salah satunya adalah kondisivitas sekolah, dan kalau kutip iklim sekolah, dan itu yang bagaimana kita mengimplementasi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif. Nah, agenda kegiatannya Bapak Ibu ini dari angkatan pertama, maksudnya dari tahun pertama, bahwa alurnya itu Bapak Ibu adalah alur merdeka. Alur merdeka itu maksudnya Bapak Ibu, yang pertama adalah mulai dari diri, kemudian kalau saya sebutkan tadi sudah sama-sama dengan BGP, dalam hal ini Pak Wayan dan Ibu Rina. Kemudian ada 1 JP Bapak Ibu, 1 jam pelajaran. Kita membahas tentang PMO, dan PMO saya pikir itu hal yang sangat menarik Bapak Ibu, karena terlihat bagaimana aktivitas PMO di sekolah masing-masing Bapak Ibu sekalian, saling memberi saran, saling memberi masukan, ada refleksi agar supaya terkait dengan PMO yang akan dilakukan ke depannya itu jauh lebih baik Bapak Ibu sekalian, dan tentu fokus pada esensi Bapak Ibu. Tadi kata kuncinya adalah bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ada esensi yang kita akan lakukan. Kemudian kita masuk di sesi kedua Bapak Ibu, yaitu mulai dari diri, yang dimana peserta akan merefleksikan pengalaman pribadi terkait disiplin di sekolah, baik dalam hal ini kepala sekolah, baik dalam hal ini guru maupun pengawas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, eksplorasi konsep, penjelasan konsep terkait disiplin positif. Nanti di eksplorasi konsep ini Bapak Ibu ada beberapa video yang kita tonton. Saya pikir kalau untuk video Bapak Ibu sudah menyelesaikan di PNM karena ada modul terkait dengan disiplin positif ya Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti akan ada 1 video yang kita tonton bersama sebagai penambah dalam tanda kutip imun pengetahuan Bapak Ibu terkait bagaimana implementasi terkait dengan disiplin positif ini. Kemudian terkait dengan eksplorasi konsep, ada beberapa materi Bapak Ibu yang nanti akan kita diskusikan. Materinya saya sudah bagikan di Google Drive Bapak Ibu. Ada sudah bisa bagikan di bahan bacaan. Selain ada bahan bacaan 1 dan 2, ada juga terkait dengan ada juga terkait dengan materi pada hari ini yang seperti yang saya buka tadi saya bagikan di Google Drive ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, kolaborasi. Kolaborasi Bapak Ibu, nanti peserta secara kelompok mendiskusikan contoh kasus terkait disiplin positif. Jadi nanti ada 4 kasus Bapak Ibu, sehingga nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi mungkin saya lihat berdasarkan tempat duduknya ya Bapak Ibu. Jadi nanti Ibu Nurbadia dari Ulangmani kelompok 1, Ibu Salima dengan Ibu Haslina, bukan di sofa Bu ya. Nanti Pak Sahabudin, tadi saya Pak Sahabudin sampaikan kalau beliau
lagi menjaga anaknya dulu yang sakit. Tadi saya sampaikan kemudian anaknya bisa sembuh dengan cepat. Nah ini dia nanti Ibu dalam hal ini Pak Saharudin dengan Ibu Salimah di kelompok 2, kemudian Ibu Aslina dengan Ibu atau 3 saja Bu ya. Nanti Ibu Agama dengan Ibu Hadijah ya. Kelompok 3, nanti Pak Said dengan Pak Rajib kelompok 4. Nanti Ibu Aslina dengan Ibu Ibu Salimah dan Pak Saharudin. Iya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk ruang kolaborasinya. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan ada demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual ini artinya apa Bapak Ibu? Setelah Bapak Ibu membaca studi kasus yang di ruang kolaborasi tersebut, Bapak Ibu diskusikan. Oh kayaknya ATK-nya belum dibagikan Bapak Ibu, nanti akan ada kertas plano atau pakai sticky note, atau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan ingin menggunakan laptop juga bisa. Kalau ingin menggunakan kertas plano, sticky note itu sangat bisa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu presentasikan seperti itu untuk masing-masing kelompok Bapak Ibu. Karena ada 4 studi kasus dan nanti ada 4 kelompok. Kemudian yang selanjutnya ada elaborasi pemahaman. Nah elaborasi pemahaman ini Bapak Ibu bahwa bagaimana diskusi kita pada saat demonstrasi kontekstual itu dikaitkan dengan materi yang kita dapatkan Bapak Ibu. Itu terkait dengan elaborasi pemahaman. Seperti itu. Kemudian koneksi antar materi Bapak Ibu, ini kita akan melihat koneksi antar materi seperti apa dari materi-materi sebelumnya dengan penerapan lokasi positif ini. Nanti kita akan buat apakah ada kertas plano seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menempelkan seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu itu adalah rencana aksi nyata Bapak Ibu. Ini yang sangat penting Bapak Ibu, karena kalau saya ingin menyampaikan pada saat logika peningkatan literasi Bapak Ibu sekalian, itu persentase untuk mengumpulkan aksi nyata sampai 100% Bapak Ibu. Jadi saya harapkannya adalah mudah-mudahan di logika disiplin positif ini itu bisa 100%, karena pada saat refleksi logika karya Bapak Ibu itu nanti kita akan diskusikan. Jadi semua yang Bapak Ibu telah tuliskan, telah masukkan dalam aksi nyata, itu nanti kita akan diskusikan Bapak Ibu. Dan diskusikannya itu adalah bagaimana implementatif Bapak Ibu yang telah dilaksanakan. Karena ini kan di aksi nyata Bapak Ibu ada aktivitas apa yang akan dilakukan, siapa penanggung jawabnya, dan yang kemudian apa rentang waktu pelaksanaannya Bapak Ibu seperti itu. Ya nanti di bulan 4 Bapak Ibu insya Allah akan ada refleksi lokal karya Bapak Ibu. Kita berharap kemudian bisa lakukan secara rutin, sehingga nanti akan melihat bagaimana kaitannya Bapak Ibu terkait dengan aksi nyata, terkait dengan peningkatan literasi, kemudian disiplin positif, dan nanti akan ada wawasan kebangsaan, kebijakan global pada saat Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir nanti akan ada evaluasi penutup dari BGP Bapak Ibu sehingga terkait pelanggaran yang terjadi di sekolah. Di sini saya mengangkat pelanggaran yang 2 minggu terakhir ini terjadi di sekolah kami Pak, yakni pelanggaran atau ketika pelaksanaan upacara bendera. Ya, ada beberapa siswa kami yang hadir terlambat. Ya, nah salah satu bentuk yang kami lakukan menindaklanjuti siswa yang terlambat datang ketika upacara bendera, yakni kami memisahkan tempat mereka berdiri. Kami tidak gabung dengan siswa yang lain. Ya, jadi sudah nampak dengan jelas bahwasanya yang berdiri di sebelah sana itu adalah siswa-siswa yang terlambat datang. Nah, setelah selesai upacara, kemudian saya biasanya atau bahkan dibantu oleh beberapa rekan guru memberikan semacam wejangan langsung di lapangan terkait dengan anak-anak yang terlambat ini. Dan alhamdulillah responnya saya perhatikan 2 minggu terakhir ini sudah mulai berkurang Pak. Yang tadinya itu ada sekitar 10 orang biasa terlambat datang, itu sudah sekitar 5 atau 4 orang. Saya kira seperti itu Pak, terima kasih. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Aslina pengalaman beliau kaitannya dengan penerapan disiplin ini, seperti misalnya pada saat upacara bendera. Jadi waktu terakhir ada beberapa peserta didik yang terlambat,
tapi tetap diikutkan, dan dibukannya itu balikannya berbeda, dan akhirnya ke depannya itu malah bakalan cukup signifikan ya Bu ya, coba satu dan dua. Bapak itu ada yang ingin menyampaikan lagi? Iya. Oh iya Pak. Oke, Iya, saya mungkin ada pengalaman sedikit tentang anak-anak yang terlambat upacara. Kembali lagi, segala sesuatu yang ada terjadi di sekolah ketika aturan itu memang dilanggar, saya selalu mengembalikan kepada komitmen awal mereka di kelas. Kalaupun misalnya ada yang terlambat karena itu wajar, karena kita upacara mungkin juga sudah ada waktu, ada yang telat. Kalau saya memang dia tidak boleh masuk di mengganggu jalannya upacara. Itu hanya tendensinya mengganggu jalannya upacara sehingga mereka harus di luar dulu. Nah, pada saat selesai upacara, kalau kami di sekolah itu sudah kesepakatan kita, kalau mereka sudah selesai upacara, saya kembalikan ke kelas masing-masing. Saya kembalikan ke kelas masing-masing. Karena saya yakin dan percaya di kelas mereka sudah punya buat aturan, mereka sudah punya kesepakatan ataupun keyakinan kelas, mereka sudah buat. Jadi prinsip saya, rumahmu itu silakan kamu benahi, silakan kamu bentuk sesuai dengan kesepakatan anakmu di kelas. Jadi saya memang tidak pernah menghakimi mereka atau menghukum mereka di depan. Nah, saya cuma mengatakan, tapi kalau saya masih toleransi kelas 1, karena saya berpikir kelas 1 itu jangan sampai mereka ketakutan. Jadi intinya saya selalu mengembalikan mereka ke kelas. Ayo ke kelas masing-masing, terserah urusannya wali kelas ini. Dan ada kesepakatan kita lagi di sana. Ketika anak itu sudah 3 kali terlambat upacaraan, itu lagi kembali ke orang tua, diingatkan mereka supaya kita ada sharing mereka. Jadi saya selalu mengatakan pada teman-teman, ini sekolah miliknya juga orang tua, jadi kita harus selalu sharing yang mereka. Jadi kami sepakati di sekolah, ketika sudah 3 kali dia terlambat berturut-turut, silakan menghubungi orang tuanya, silakan konfirmasi dengan orang tuanya. Dan ketika ada anak yang memang bermasalah berat, wali kelas sudah tidak bisa menanggulangi dengan orang tuanya, sudah tidak ada solusi, maka itulah yang saya harus melayangkan surat ke orang tua untuk memanggil mereka. Artinya kita harus selalu ada kesepakatan, ada kerjasama antara orang tua. Ketika memang sudah parah, jadi sudah masuk UGD, maka saya melayangkan surat saya bertanda tangan. Jadi biasanya ada mencari tahu bagaimana pola asuh orang tua di rumah, dan itu biasa saya hadirkan anaknya. Dan alhamdulillah sepertinya itulah yang sering kita lakukan. Dan alhamdulillah saya melihat ada keberhasilan yang saya rasakan. Itu jadi biasa teman-teman, ibu ini bukan tidak apa-apa, kamu konsultasi dulu dengan orang tua. Kalau misalnya kamu sudah tidak mampu lagi untuk menangani, baru saya turun tangan. Itu Pak untuk dari saya. Terima kasih banyak. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Nuradia bahwa kembali kepada komitmen di awal, ya seperti itu. Karena bicara komitmen tentu itu lahir dari bukan hanya dari guru yang menentukan, tetapi juga dari peserta didik. Sehingga ketika itu menjadi komitmen awal, pasti akan ada keyakinan bahwa oh iya, ini memang harus dipatuhi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Oke, boleh. Kalau saya Pak, oh iya. Oke Bapak Ibu. Jadi yang menutup tangan adalah menutup hadiah. Alasannya kenapa membuka Bu? Ada sesuatu. Ada tidak Bapak Ibu yang tetap dekat dengan tangannya tidak membuka? Kalau tadi Pak Aco yang menutup, tapi kata Pak Said minta dibukakan aku langsung membuka. Itu kayaknya strateginya Bapak Ibu. Strategi. Jadi poinnya Bapak Ibu sekalian adalah bahwa tentu ketika bagi Bapak Ibu yang membuka, akhirnya itu sudah dengan bagaimana seperti Pak Ahmad, dengan salah satunya dengan membujuk, dengan rayuan, salah satunya apalagi dengan 100, akhirnya membuka diri Bapak Ibu. Poinnya adalah bahwa
bagi bapak ibu yang ingin tetap menutup tangannya, kepala tangannya, kemudian bapak ibu yang meminta untuk membuka, kontrol dirinya itu ada pada diri sendirinya bapak ibu sekalian. Jadi tidak harus ditentukan oleh orang lain bapak ibu. Begitupun dengan penerapan disiplin positif bapak ibu sekalian, bahwa ketika bapak ibu kekeh dengan kepala tangannya, itu kontrol dirinya ada pada bapak ibu sekalian loh. Jadi komitmen itu bukan ditentukan oleh orang lain bapak ibu, tapi ada pada diri bapak ibu sekalian. Jadi kekehnya bapak ibu dengan segala ketika bapak ibu komitmen tentang hal tersebut, itu kontrolnya pada bapak ibu sekalian. Tapi tentu dengan hari ini bapak ibu, dengan problematika hari ini, dengan misalnya tadi seperti bagaimana strateginya Pak Farid, kemudian Pak Rahman dan beberapa bapak ibu sekalian, akhirnya kontrol diri itu akan berpindah bapak ibu. Padahal poinnya adalah bahwa baik bapak ibu yang menutup kepala tangannya, kemudian bagaimana meminta untuk membuka kontrolnya pada bapak ibu sekalian dengan segala faktor eksternal yang tentu akan terjadi. Nah bapak ibu sekalian, kita nonton video dulu bapak ibu sebelum materinya. Ini hanya 5 menit bapak ibu. Pola pikir dan sebagainya itu jangka panjang bapak ibu dan itu bertanam baik dalam peserta didik kita. Masih ada bapak ibu yang menyampaikan, boleh Bu Rahmani sebelum kita lanjut pada. Baik, terima kasih atas kesempatan dari Bapak. Menarik sekali apa yang kita dengarkan bersama ini tentang materi disiplin positif, di mana di dalamnya ini digambarkan tentang disiplin biasa dengan disiplin positif. Bahkan ada ilustrasinya itu anak yang di tahun berapa itu diberikan iming-iming yang ternyata dia tidak dengan itu dia tidak tergiur dengan iming-iming itu. 30 tahun ke depan ternyata kehidupannya bisa lebih baik, lebih mantap dibanding yang tergoda dengan iming-iming yang diberikan di 30 tahun yang lalu itu. Kemudian dari materi ini kita juga bisa mendapatkan informasi bahwa ternyata antara disiplin positif itu adalah sesuatu itu dilakukan di dalam hatinya itu sudah tertanam bahwa ini memang harus dilakukan dan tanpa ada intimidasi dari luar ataupun ada iming-iming dari luar. Sedangkan disiplin biasa ini adalah disiplin atau hal-hal yang dilakukan itu karena ada faktor punishment dengan reward. Saya ingin menceritakan sedikit kaitannya dengan disiplin biasa dan disiplin positif. Kalau tidak salah 2 hari yang lalu saya sempat baca statusnya teman. Kebetulan dia ada di Malaysia. Dia pesan Grab itu malam-malam mau ke Twin Store itu yang menara kembar. Nah pas di mobil oleh supir taksi ini disuruh untuk pasang sabuk pengaman. Ini teman saya dulu. Dia nanya, kenapa Pak? Ada polisi? Oh Bu, jangan nanti ada polisi baru mau pasang sabuk pengaman. Ini teman saya sepertinya saya ditampar dengan apa yang disampaikan oleh sopir Grab ini. Ini menandakan bahwa mereka ini sopir, bukan guru. Ini menandakan bahwa memang disiplin positifnya mereka itu lebih bagus dibanding kita. Teman saya kan guru, ternyata ini yang sopir itu lebih paham. Jangan nanti ada polisi baru menggunakan sabuk pengaman. Terima kasih untuk contohnya saya Pak. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Rahmani, pembacaan biasa dan positif, jadi betul-betul bukan hanya sekedar tinggalan Bapak Ibu, sudah tertanam. Seperti misalnya kayak gini Bapak Ibu juga ya, dalam tanda kutip. Kalau tadi masalah seatbelt, itu kalau Bapak Ibu menerima tamu dari Jakarta, kemudian beliau datang, kemudian kita bawa jalan-jalan, kebiasaannya mereka pasti pakai seatbelt Bapak Ibu. Pasti seperti itu, karena memang sudah tertanam Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita yang bekerja, kalau tertanamnya tidak pernah lakukan seperti itu terbalik Bapak Ibu. Seperti misalnya kayak gitu tadi yang lampu merah, atau misalnya apa ya Bapak Ibu, betul-betul kayak bukan pola pikir kita. Nah hal tersebut Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Ibu Rahmani bahwa tentu itu yang secara otomatis menanamkan fokus diri kita. Bukan fokus juga kayak seperti misalnya kalau seperti biasa akan ada kabisan atau ada timbul Bapak Ibu. Tetapi ada jauh lebih tinggi daripada itu, karena ketika kita bicara tentang punishment maupun reward itu sifatnya jangka pendek Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang ini dikatakan bahwa itu tertanam dengan baik dan itu
betul-betul bisa sifatnya jangka panjang. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Rahmani dan Ibu Hadijah, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya, supaya waktunya berapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari tadi setelah Bapak Ibu sesi mulai dari diri, kemudian tadi Bapak Ibu sudah menonton video. Di video tersebut ada dua hal yang Bapak Ibu bisa lihat dan Bapak Ibu bisa dengarkan. Yang pertama adalah ada sebuah penelitian dan itu memang sudah terpublish dalam sebuah artikel ilmiah bagaimana dua kondisi yang berbeda tetapi hasilnya cukup sangat berbeda Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah seperti bagaimana bisa membedakan antara disiplin biasa dan disiplin positif Bapak Ibu, yang dimana hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan disiplin positif ini Bapak Ibu. Ada 5 materi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah kita akan bicara tentang konsep dasar bagaimana itu disiplin positif. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi pendekatannya lagi itu bukan kesepakatan kelas. Kalau di sekolah Bapak Ibu masih kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian? Masih kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Tapi aturan sekolah sudah ada ya Bapak Ibu. Aturan sekolah pasti sudah ada. Kemudian yang keempat itu adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Materinya ini Bapak Ibu saya sudah bagikan di Google Drive karena mudah-mudahan kita bisa selesaikan sebelum jam 12 untuk diskusi materi ini. Setelah itu Bapak Ibu akan kembali pada kelompok masing-masing sehingga setelah istirahat nanti Bapak Ibu kita bisa langsung fokus di demonstrasi kontekstualitas seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mulai Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi konsep dasar disiplin positif. Tadi ketika kita bicara tentang disiplin, kemudian terlintas kata disiplin Bapak Ibu, kalau saya menyimak apa yang Bapak Ibu sampaikan, salah satunya adalah bahwa ketika kita bicara tentang disiplin, itu pasti seperti ada mematuhi, ada sanksi, kemudian ada hukuman, kemudian ketika ada pelanggaran diberi hukuman, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita bicara tentang disiplin Bapak Ibu, itu agak berbeda dengan hukuman. Walaupun terkadang kita menjelaskannya itu seperti dengan hukuman. Jadi ketika ada disiplin, ya itu konsekuensinya akan ada hukuman. Padahal sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Perbedaannya adalah ketika kita bicara dengan disiplin Bapak Ibu, itu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bedanya dengan hukuman Bapak Ibu adalah ketika kita bicara tentang disiplin, itu hal yang masuk akal untuk bisa diterima. Sedangkan kalau hukuman Bapak Ibu, biasanya pasti akan konsekuensinya adalah sanksi Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang berbeda ya Bapak Ibu. Dan itu yang kita harapkan bahwa ketika kita bicara tentang disiplin, lebih tingginya disiplin positif, itu tidak lagi bicara tentang hukuman Bapak Ibu. Seperti itu, tapi bagaimana ada restitusi itu nanti kita akan jelaskan. Nah, contoh Bapak Ibu, ini yang sebenarnya yang kita ubah. Jadi tadi kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana kita bisa bukan tingkah laku yang kita ingin ubah, tapi yang paling penting itu adalah pola pikir. Jadi contoh misalnya kita memperbandingkan ini berdasarkan Stephen Covey tahun 91, ini referensinya. Yang pertama itu adalah bagaimana stimulus respon versus teori kontrol. Yang sebelah kanan ini Bapak Ibu yang kita ingin harapkan. Yang pertama adalah bahwa kalau stimulus respon itu menganggap bahwa seluruh kebutuhan realitasnya itu tidak sama. Padahal itu tentu berbeda Bapak Ibu. Sehingga itu kita bisa memahami perbedaan tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrolnya Bapak Ibu, itu adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ketika sebuah permasalahan, contoh misalnya permasalahan yang dialami oleh Pak Ajo, tentu pemahaman kita, perspektifnya itu tentu berbeda Bapak Ibu. Tidak harus sama Bapak Ibu. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini ada di bahan bacaan Bapak Ibu ya, bahan bacaan pertama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi contoh tadi seperti Bapak Ibu mensimulasikan, ada yang tetap kekeh untuk kepala tangannya Bapak Ibu. Ya tentu seseorang itu melihatnya tentu hal yang berbeda Bapak Ibu. Tidak harus kita menganggap itu adalah hal yang sama. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan
Kalau teori kontrolnya Bapak Ibu, ini supaya kita bisa bukan hanya kita lakukan pola pikir, bahwa semua perilaku tetap akan memiliki tujuan Bapak Ibu. Seperti misalnya kalau di Sandia, kalau kami melihatnya bahwa itu hal yang positif karena keaktifan dalam kelas seperti itu Bapak Ibu. Seperti tadi saya menganalogikannya, ketika di tempat saya, satu tempat itu yang betul-betul rapi, minta ampun, kan tidak ada aktivitas sama sekali. Ketika kita melihat sesuatu yang positif bahwa itu sesuatu yang sangat baik karena aktivitasnya dalam kelas tersebut itu ada. Kemudian yang kelima, bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Kata kuncinya adalah kalau kami kontrol bahwa hanya Bapak Ibu sekalian peserta didik yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Poinnya di situ Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingin berubah, poin utamanya adalah kembali ke diri sendiri dulu. Kemudian bahwa saya bisa mengontrol orang lain, itu tentu teori kontrolnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu karena poinnya adalah kembali ke diri sendiri dulu. Kemudian pemaksaan ada saat pada bukan gagal, poinnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan seperti itu Bapak Ibu, makanya sebagai makhluk sosial kita tentu kolaborasi dan konsensus itu tentu akan menimbulkan pilihan-pilihan yang baru. Dan terakhir Bapak Ibu, pola pikirnya itu adalah bukan menang kalah, tapi pola pikirnya itu adalah menang-menang. Karena kolaborasi itu adalah untuk mencapai tujuan yang sama, bukan simbiosis, parasitisme Bapak Ibu, tapi mutualisme. Saling menentukan adalah menang. Itu yang ingin kita terapkan Bapak Ibu, bukan hanya sekedar tingkah laku, tetapi pola pikir yang tertanam. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu, berubah ini tidak ada perubahan. Karena ya jelas tidak akan ada perubahan karena memang ini jangka panjang memang. Ya, sehingga tidak mengharapkan barangkali Bapak Ibu ada pengalaman anak-anak kita yang sudah tamat di SMP, berkreasi seperti ini. Karena itulah buah dari apa yang kita tanamkan di sekolah dasar. Jadi guru-guru SMP jangan bangga, ya, guru-guru SMP jangan bangga mengatakan anak-anak kan baik-baik, tapi itu bukan daripada hasil yang kita tanam. Yang benar itu dari kita yang SD, sehingga saya katakan tadi, saya katakan tadi bahwa ada hal-hal yang mungkin kita bisa berubah, tapi tetap kita harus berupaya bahwa apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan hari itu untuk mengubah sikap perilaku dari apa yang kita itu yang harus kita upayakan konsisten. Setelah dianalisa bahwa ini adalah yang terbaik, kita melakukan ini, tapi hasilnya jangan dulu secepat itu kita akan melihat kesenjangan karena jangka panjang. Jangan sampai justru solusi yang kita dapat lakukan di awal justru itu yang terbaik, padahal kita sudah dapat dengan solusi yang lain. Ya, tapi barangkali sekedar merefleksi kembali apa yang disampaikan. Terima kasih Pak Thomas. Jadi poin yang disampaikan Pak Thomas bahwa tentu proses yang Bapak Ibu berikan itu tidak serta-merta akan terlihat secara dalam tanda kutip dalam jangka waktu dekat Bapak Ibu sekalian. Tetapi tentu prosesnya itu akan berlangsung karena kan merubah karakter itu tidak seperti semudah membalikan telapak tangan Bapak Ibu sekalian. Itu tentu akan butuh proses, dan prosesnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Thomas bahwa keberhasilan Bapak Ibu sekalian itu terlihat ketika mereka sudah ke jenjang sekolah menengah, dan itu akan terlihat karakter yang mereka bangun atau mereka bawa dari sekolah Bapak Ibu sekalian itu memang akan tertanam Bapak Ibu. Sehingga tadi beberapa permasalahan yang muncul Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu menceritakan bagaimana pengalaman pembelajaran di dalam kelas, kemudian ketika dalam tanda kutip itu adalah sebuah pelanggaran, Bapak Ibu berusaha mendisiplinkan dengan beberapa solusi dan sebagainya, itu tentu tidak akan terlihat dalam jangka waktu dekat Bapak Ibu, tetapi dalam jangka waktu panjang. Dan yang paling penting adalah motivasi tersebut dari Bapak Ibu itu tertanam secara intrinsik, dan itu bukan hanya sekedar merubah tingkah laku, tapi juga merubah pola pikir. Sehingga ketika mereka dihadapkan pada suatu pilihan Bapak Ibu, itu bukan hanya sekedar untuk menghindari bahwa saya menghindari itu, untuk menghindari itu bukan hanya seperti itu, tapi memang sudah tertanam dalam diri, dan bukan hanya sekedar untuk menghindari hukuman untuk mendapatkan reward, tetapi betul-betul itu adalah proses yang sudah tertanam dalam pola pikir mereka, dan itu menjadi komitmen secara pribadi dan menjadi motivasi prinsipnya Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu terkait dengan bagaimana untuk perbedaan dari ketiga hal ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana membedakan antara hukuman
kemudian konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang hukuman, itu tentu identitasnya gagal Bapak Ibu. Seperti misalnya tadi sebuah penelitian dalam bentuk video ataupun audio, bahwa sebuah penelitian ketika peserta didik diberi iming-iming untuk diberikan reward dari hukuman, itu jangka waktu pendek Bapak Ibu, mereka akan mereka akan menghindarinya supaya mereka tidak mendapat hukuman. Karena ibaratnya kan mereka terawasi Bapak Ibu. Tetapi ketika mereka tidak terawasi, yakin dan percaya Bapak Ibu, umumnya pasti mereka akan melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena pendekatannya mereka adalah bahwa karena saya diawasi saya tidak berapa ini deh. Waktu itu data yang hukuman Bapak Ibu. Sehingga kalau kita bicara tentang hukuman Bapak Ibu, umumnya karena ini kan akhirnya tadi seperti murid atau anak akan tersakiti, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, peraturannya adalah hal seperti itu, seperti order, seperti yang disampaikan oleh Pak Korwas dan sebagainya, bahwa tentu yang kita jaga adalah anak-anak itu tidak merasa tidak tertekan Bapak Ibu ketika berkata. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu untuk walaupun kita panas, ada kali bawaannya sapu. Sapu itu biasanya kalau gini enak sekali, sepoi-sepoi lagi. Ya. Nah, dua minggu lalu saya sempat tanya, ada review, iya Pak, Pak, mana bekas dapat masuk dari luar Pak. Fakta ini artinya kita akan menyelesaikan masalah tentang apa yang ada di kelas, apa yang ada di sekolah, jangan sampai justru dianggapnya yang dilakukan sesuatu yang sudah benar. Nah ini juga orang kalian. Ya, saya katakan tadi, menyelesaikan masalah di sekolah, jangan sampai justru menimbulkan masalah lain yang
yang kita tidak kontrol. Ya, seperti yang saya mau katakan. Jadi saya berterima kasih banyak pada kesempatan hari ini karena materi ini sangat bagus. Karena materi ini adalah bukan materi yang baru. Ini adalah sesungguhnya adalah materi refleksi untuk kita. Karena ini adalah fakta-fakta lapangan yang sudah kita geluti. Cuma terkadang kita tidak sadar bahwa seperti ini yang seharusnya kita lakukan. Saya rasa demikian barangkali Pak. Kolaborasi untuk kasus 3 di kelompok 3 kami berangkatkan SD dan SD Negeri 38 dan SD Negeri 28 Impres Pulau. Dan pada kasus 3 itu Bu Nika sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di depan kelas ketika ia melihat Runi dan Angga sedang tertawa cekikikan. Bu Nika mendekati keduanya dan bertanya hal seru apa yang sedang mereka bicarakan. Runi dan Anggi langsung mengatakan tidak ada apa-apa Bu. Karena Bu Nika sudah sering melihat Runi dan Anggi mengobrol selama pelajaran dan tidak pernah memindahkan keduanya. Kali ini ia meminta keduanya untuk menjawab pertanyaan yang ada di buku tulis. Keduanya pun terdiam dan bingung karena tidak bisa menjawab. Melihat hal itu, Bu Nika kesal dan meminta keduanya berdiri di depan kelas. Bu Nika kemudian lanjut menjelaskan pelajaran sementara Runi dan Anggi tetap berdiri hingga kelas selesai. Saat bel berganti, jam berbunyi, kemudian diperbolehkan duduk kembali. Bu Nika mengingatkan mereka, jika sekali lagi kalian melakukannya, akan Ibu laporkan kepada kepala sekolah. Dan untuk pertanyaan pertama, posisi apa yang diambil oleh Bu Nika dalam pendekatannya pada Ruli dan Anggi? Untuk jawaban kami itu posisi Bu Nika dalam kasus ini yaitu sebagai penghukum. Hal ini dibuktikan dengan Bu Nika memberikan hukuman kepada keduanya berdiri di depan kelas sampai kelas selesai. Untuk pertanyaan kedua, membaca sikap Ruli dan Anggi, kebutuhan apa yang kira-kira mereka lakukan? Berdasarkan sikap mereka yang tertawa cekikikan, mungkin Ruli dan Anggi merasa bosan dan tidak tertarik dengan pelajaran. Kebutuhan mereka mungkin termasuk lebih banyak interaksi atau keterlibatan dalam pelajaran serta pemahaman tentang pentingnya belajar bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan ketiga, bila Bu Nika mengambil posisi pemantau, apa yang akan dikatakan atau dilakukan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jawaban kami yaitu sebagai pemantau, Bu Nika akan mencoba untuk memahami lebih dalam mengapa Ruli dan Anggi terganggu dalam pelajaran. Dia mungkin akan bertanya kepada mereka tentang apa yang membuat mereka tertawa dan apakah mereka memahami materi yang diajarkan. Pertanyaan-pertanyaan, contoh pertanyaannya itu seperti apa yang membuat kalian tertawa tadi? Atau apakah ada hal-hal tertentu dalam pelajaran bahasa Inggris yang sulit untuk dipahami? Nah, pertanyaan ini bisa membantu Bu Nika memahami kebutuhan mereka. Pertanyaan keempat, apabila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, sebagai kepala sekolah, tindakan lanjutnya mungkin termasuk mendukung Bu Nika dalam penerapan pendekatan disiplin positif di kelas. Ini dapat melibatkan pemberian pelatihan tambahan kepada guru tentang bagaimana mengelola situasi di kelas dengan pendekatan yang mendukung dan membangun, serta memberikan sumber daya tambahan untuk membantu siswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Nah, demikianlah presentasi kami. Tidak kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, kelompok 3. Jadi sepertinya berbeda ya Bapak Ibu, tadi membuat rasa bersalah, kemudian akhirnya dan tadi kelompok 3 menyimpulkan bahwa ilustrasi ini adalah hukum. Jadi saya persilakan kepada kelompok 4 atau memberi tanggapan atas ilustrasi yang digambarkan oleh kelompok 3
kasih. Ya, luar biasa apa yang dilakukan oleh kelompok 3, kelompok tetangga dan Pak. Saya tidak akan terlalu banyak lebar menanggapi karena hal-hal seperti yang disampaikan dari pertanyaannya dan umumnya tidak muncul pertanyaan yang spesifik. Jadi seperti itu lagi penjelasannya. Cuma yang kami sedikit perbedaan kalau di kami itu ketika kita sebagai bertindak kepala sekolah dan mengetahui persoalan itu yang sebuah perbuatan yang selalu terulang dan terulang yang ujung-ujungnya seolah-olah peserta didik itu mengecewakan guru dan tidak menghargai guru dalam kasus ini, maka sebagai kepala sekolah seharusnya memberitahu kepada orang tuanya bagaimana perilaku itu kelas. Ketika disampaikan kepada orang tua terkait perilaku yang dilakukan berulang-ulang kali, maka dibangun komunikasi bahwa ketika akan terulang lagi setelah dari orang tua, mungkin akan diberikan hukuman yang lebih atas lagi. Misalnya dia apakah dia memberikan skor berapa hari seperti itu. Saya kira seperti itu dari kami. Terima kasih. Ini posisinya ketika berulang-ulang ya Pak ya? Kalau hanya baru sekali gimana menurutnya Pak saya? Ya, kalau melihat alur ceritanya, gurunya mengangkat untuk melaporkan kepada sekolah. Persoalannya, kalau dia tidak melaporkan, maka kepala sekolah tidak akan tahu persoalan itu. Nah, berarti persoalan ini bisa dikatakan sudah berulang-ulang. Ketika sekali dan mungkin sudah disampaikan kepada sekolah, maka bisa jadi kepala sekolah turun tangan membawa komunikasi dengan gurunya bahkan kepada peserta didik itu sendiri. Ya, karena itu sebuah kewajiban supaya kepala sekolah membantu guru meyakinkan anak terkait dengan perilaku yang tidak seperti itu. Terima kasih. Ini cukup menarik Bapak Ibu karena ada sedikit hal yang sedikit berbeda dari Pak saya. Saya kembalikan kepada kelompok 3 jika ada yang ingin menanggapi. Pada sudah satu sebenarnya tidak berbeda Bapak Ibu, hanya modifikasi ke aktivitas yang disampaikan. Terima kasih atas masukan dari kelompok 4 atas tanggapannya dari hasil diskusi kelompok kami. Ya, alhamdulillah, karena ini kalau kita tadi menyimak bahwa kesalahan ini belum berulang Pak, jadi kemungkinan pihak sekolah, terutama kami sebagai kepala sekolah, tidak dulu melaporkan ke orang tua siswa kalau memang sekolah bisa memperbaiki kesalahan tersebut, karena kesalahan atau kejadian di dalam kelas itu lanjut Pak, kejadian di sekolah itu Pak, kita tidak langsung dulu melaporkan ke pihak orang tua karena kami sebagai sekolah membuat itu memperbaiki dan menanyakan apakah itu dari guru mengapa sehingga kejadian tersebut bisa terjadi. Jika memang satuan pendidikan tidak bisa lagi melakukan perbaikan dengan melakukan beberapa macam tindakan atau perbaikan baik itu dari gurunya maupun dari guru itu sendiri, maka bisa saja kami melakukan koordinasi dengan orang tua peserta. Terima kasih. Jadi selanjutnya kembali kepada segitiga institusi Bapak Ibu. Yang pertama mengembalikan identitas, memvalidasi kesalahan, kemudian meyakini apa yang telah dibuat dalam keyakinan seperti itu. Mungkin ada. Oh iya, boleh Bapak Ibu. Mungkin kita tidak perlu break ya Bapak Ibu ya. Sambil lanjut kelompok 4 kalau ada yang ambil break. Karena sebenarnya kopinya cukup buat dia sampai ke sini Bapak Ibu. Oh iya, oh iya. Jadi setelah step melakukan mencoba segitiga restitusi, kemudian melibatkan orang tua secara persuasif dan juga pemilik. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Kita beri aplaus kepada kelompok 3. Selanjutnya saya persilakan kepada
kelompok 4. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin kafe break, supaya kita tidak sambil break, Bapak Ibu, yang tetap jalan. Yang konsentrasi kelompok 4 berarti pas Pada hari kedua, jadi ketika hanya Anda melakukan terakhir untuk menayangkan keyakinan, saya pikir kurang tepat karena menjadi ada masalah baru yang menimpa dirinya, sehingga perlu memang dilakukan ketiga-tiganya. Ya, satu situ. Karena pada hari yang berbeda kita dan pada hari itu oke. Ya. Jadi saya ingin mengatakan begini Pak. Ada satu hal yang mungkin kita bisa jadikan sebagai sebuah pelajaran. Ketika memberikan pendapat, mohon jangan ragu, jangan mengatakan kata mungkin. Ya, pada pokoknya pendapat itu ada harus yakini bahwa itulah pendapat saya. Jadi jangan katakan kata mungkin. Kalau memberikan saran, boleh kata mungkin. Dan diharuskan Anda mengatakan mungkin karena boleh jadi mereka tidak terima. Ya, itu bagian kemudian yang terakhir. Mari kita implementasikan baik-baik ini apa yang kita dapatkan hari ini. Dan kemudian ini adalah selalu bagian yang selalu bergelut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, masalah ini selalu bergelut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tiga karakter ini mudah-mudahan bisa kita implementasikan. Kami sebagai pengawas akan mengontrol ini, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Terima kasih. Ya, lanjut Pak. Mantap. Partisipasi. Jadi itu kita dalam tanda kutip sebagai pedoman bagi kita, bagi para peserta ini ketika kita mereka bergerak. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada kelompok 4. Kita proses pada kelompok 4. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sudah masuk waktu salat. Ya, kepada anak semua karena Tuhan bersahabat, Ridlisi kita kembali ke kelas dengan tenang, dengan rendah. Ya. Kembali.